Assalamualaikum Ibu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini Ibu Mala? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu Mala karena mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa saya akan melaksanakan proses supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses yang memberdayakan, yang merupakan proses pengembangan diri dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas belajar dan tercapainya tujuan dalam pembelajaran. Jadi dalam proses supervisi akademik itu ada 3 tahapan ini malah. Yang pertama itu ada praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, pertemuan kita kali ini merupakan langkah awal Ibu Mala dari proses supervisi akademik, yaitu praobservasi, yang memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana persiapan Ibu Mala nanti dalam pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas. Jadi nanti saya akan menjadi supervisor Ibu Mala di kelas saat proses pembelajaran. Nah, Ibu Mala, dari pertemuan kita kali ini, apa sih yang menjadi harapan atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan praobservasi ini? Nah, ini kegiatan praobservasi ya yang akan berlanjut pada kegiatan observasi. Tentu ada beberapa hal yang saya harapkan dari kegiatan dari hari ini. Utamanya bagi saya pribadi agar semakin siap dan lebih paham lagi terkait apa-apa saja yang perlu saya siapkan untuk kegiatan observasi lusa nanti. Jadi dengan harapan semoga nanti semuanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi harapan Ibu untuk menjadi dalam percakapan ini supaya Ibu menjadi lebih siap ya. Ibu tadi sempat bilang, tapi kapan waktu pelaksanaan supervisi observasi yang siap untuk Ibu laksanakan? Insya Allah untuk kegiatan observasi hari Jumat ya, lusa Bu. Bisa ya. Di kelas berapa Ibu? Insya Allah di kelas 7C. Di kelas 7C. Iya. Kalau saya boleh tahu ini Bu, materi apa yang akan Ibu bawakan nanti di kelas 7C? Nah ini terkait mata pelajaran pendidikan agama Islam dan saat ini materinya sudah ada dari tentang gibah dan tabayun ya. Insya Allah materi nanti di kegiatan observasi tentang larangan gibah dan anjuran tabayun. Larangan gibah dan anjuran tabayun. Betul sekali. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran materi ini? Adapun tujuan pembelajaran larangan gibah dan anjuran tabayun ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menelaah antara konten gibah dan kritik. Kemudian diharapkan juga peserta didik dapat mereview produk di media sosial dengan benar dan kaitannya ini dengan tabayun. Jadi harapannya itu Bu ya, dapat menelaah konten juga dengan kritik dan mereview produk di media sosial. Nah, tentunya nanti pada saat pelaksanaan observasi, Ibu sudah melakukan persiapan-persiapan, kan? Jadi Betul, Bu. apa sih yang sudah Ibu persiapkan ini untuk kegiatan observasi? Rencananya pada saat kegiatan observasi nanti ya, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, kemudian modul ajar, video pembelajaran, kemudian rencananya juga akan saya buat LKPD. Ada LKPD juga ya Bu. Nah, menurut Ibu ini, bagaimana sih tingkat pengetahuan anak kelas 7C, Bu? Kalau kita skalakan dari level 1 sampai Menurut saya ya, iya, kalau menurut saya untuk tingkat pengetahuan di kelas 7C ini jika dilihat dari level 1 sampai 10 berada di level 7, Ibu. di level 7. Iya. Ibu mengatakan kalau di kelas 7C itu ada di level 7 untuk pembelajaran Ibu. Saya mengatakan level 7 dari hasil pengamatan saya selama proses pembelajaran yang berlangsung.
sebagian peserta didik yang ada di kelas 7C ini masih sulit memahami beberapa materi pelajaran dan pendidikan agama Islam. Ya, mungkin ini dari cara saya membawakan materi ya. Saya belum mampu atau saya masih dalam proses belajar bagaimana caranya untuk anak bisa terpenuhi semua kebutuhan belajarnya. Kita tahu bahwa anak-anak dalam satu kelas itu berbeda-beda ya. Iya, dan unik ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, di sini saya mau bertanya lagi. Ibu kan tadi bilang anak ini ada di level 7 ya, karena dengan kekurangan yang Ibu sebutkan. Harapan Ibu ini, target Ibu, anak-anak di kelas 7C ini nantinya akan ada di level berapa? Yang sesuai harapan saya ya. Ya, Itu harapan saya malah ada tangan ke level 9. level 9. Kenapa? Kenapa level 9 ya? Karena menurut saya di level 9 ini siswa sudah mampu memahami, sudah mampu, maksudnya sudah mudah memahami materi ya. Meskipun ada beberapa orang lagi yang masih ini, dan pengamalannya sudah mulai bisa mengeksplor ilmunya. Saya sangat bersyukur jika bisa ada di level 10. Sebagian besar siswa mampu mengamalkan. Jadi minimal di level 9. Kalau bisa betul. Level 10, iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Semoga harapannya dapat tercapai ya Bun ya. Bukan hanya di level 9 langsung ke level 10 nanti ini Bu. Iya, insya Allah Bu. Nah, itu tadi Ibu katakan bahwa Ibu mungkin karena belum bisa memenuhi kebutuhan belajar. Nah, bagaimana ini Bu sekarang? Ibu kan sudah mengetahui kenapa sih kok siswa ini ada di level 7 dan Ibu akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan belajar. Nah, bagaimana ini Ibu? Caranya Ibu untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar? Ya, ada beberapa cara memenuhi kebutuhan belajar peserta didik ya. Kita tahu tadi bahwa dalam satu kelas itu tentu berbeda-beda. Iya, betul. Peserta didik unik. Tentu yang saya lakukan, saya menyiapkan berbagai media pembelajaran. Tentunya saya harapkan ini dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda tadi. Contohnya seperti ada mata pelajaran, kemudian ada PPT, ada video pembelajaran ya. Jadi ada macam-macam media pembelajaran yang diberikan ya untuk memenuhi kebutuhan murid. Luar biasa sekali Bu. Nah, bagaimana sih strateginya ini Ibu untuk Ibu lakukan nanti di kelas? Untuk strategi pembelajarannya pada saat observasi ya. Di awal pembelajaran saya akan membagi siswa berdasarkan tingkat kesiapan belajarnya. Jadi akan ada kelompok dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, kemudian ada tingkat pengetahuannya sedang, kemudian ada kelompok dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Dan setelah itu saya akan menjelaskan materinya, kemudian menampilkan video pembelajaran dan PPT-nya. Setelah itu saya bagikan LKPD tadi. Tentu dengan di LKPD tersebut instruksinya berbeda-beda tergantung dengan kelompok sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Tingkat kesiapan belajar tadi Bu ya? Iya. Contoh di kelompok tingkat tinggi, tingkat pengetahuan tinggi, saya bagikan LKPD-nya itu untuk masing-masing anggota kelompok. Kemudian masing-masing mengerjakan, setelah itu baru disepakati mana hasil yang terbaik. Kemudian untuk kelompok dengan tingkat pengetahuan yang sedang, saya bagikan satu LKPD saja. Kemudian nanti mereka berembuk cari jawaban dari satu LKPD tadi. Kemudian untuk kelompok dengan pengetahuan yang rendah,
Ini hampir sama dengan kelompok pengetahuan yang sedang. Hanya saja perbedaannya mereka lebih butuh pendampingan. Mereka belum ya, tergolong pengetahuannya agak ya atau sulit memahami. Jadi memang ada perbedaan dari kesiapan belajar ibu kelompok masing-masing ya. Betul Bu. Ya, jadi kalau ibu saya lihat tadi ini sebenarnya dari memenuhi kebutuhan dan strategi ini sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi yang Iya, ibu Bu. lakukan. Nah, dari seluruh proses kegiatan ini, Bu, kegiatan yang nanti akan dilakukan pada observasi, apakah semua persiapan ibu ini sudah selesai? Untuk persiapannya sendiri belum sepenuhnya selesai ya. Dan insya Allah setelah ini, setelah kegiatan percakapan praobservasi ini akan segera saya selesaikan. Yang belum selesai apa ya, kalau Belum, boleh tahu? yang belum selesai itu seperti PPT masih dalam proses, kemudian juga pembelajaran dan KPD-nya. Iya. Jadi waktu penyelesaiannya Waktu penyelesaiannya insya Allah segera Bu setelah kegiatan observasi ini. oke, jadi segera mungkin karena nanti observasinya lusa Bu Iya ya, betul jadi Ibu. memang harus segera untuk diselesaikan. Oke Ibu, dalam proses penyelesaian persiapan ini Bu, apakah Ibu membutuhkan bantuan? Kalau iya, siapa-siapa saja sih Bu yang bisa membantu Ibu? Selama ini ketika menghadapi kesulitan ya, saya meminta bantuan pada teman-teman rekan-rekan guru. Pak Ibu Uyip juga bisa membantu. Insya Allah siap. Insya Allah siap Bu. Untuk kebaikan bersama, insya Allah saya akan siap membantu. Jadi Ibu, proses supervisi akademik ini kan berkaitan dengan proses pengembangan kompetensi kita sebagai pendidik Ibu ya. Jadi menurut Ibu, dalam pelaksanaan supervisi akademik ini, apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Terkait dengan pelaksanaan supervisi ini ya, tentu banyak hal yang saya kan kemampuan saya dalam memahami murid, terkait teknik mengajar, terkait model-model pembelajaran, bukan hanya ceramah saja ya. Jadi selama ini kita tahu pendidikan agama itu ceramah saja. Ya, Oh, ternyata tidak ya. Ya, jadi harus tidak. di-upgrade ilmunya terkait model-model pembelajaran. Kemudian pembelajaran apa saja yang dibutuhkan siswa yang menarik sehingga siswa mudah paham. Kemudian bagaimana cara saya untuk mengendalikan emosi. Kita tahu bagaimana karakternya siswa dan berbeda-beda macam-macam. Kemudian juga terkait dengan keterampilan saya dalam proses pembelajaran. Luar biasa sekali Ibu ya. Jadi banyak sekali hal yang ingin Ibu kembangkan dalam pengembangan kompetensi Ibu dalam mengajar. Seperti tadi ada teknik mengajar, kemudian juga bagaimana mengendalikan emosi. Kalau saya lihat tadi dari percakapan kita dia dari alur percakapan kita ini, saya lihat Ibu sudah mulai memunculkan teknik-teknik mengajar dengan memasukkan juga tadi di sini ada eh, menggunakan berbagai media untuk bisa memenuhi kebutuhan murid karena memang kita tahu ya Bu ya murid itu berbeda karakter dan murid itu kebutuhannya berbeda-beda jadi di sini sudah ada eh, cara ibu dalam memenuhi kebutuhan mereka kemudian juga tadi prosesnya juga dalam strateginya ibu melakukan pengelompokan kemudian ada level tinggi sedang dan rendah tadi itu Bu kalau dalam proses pembelajaran itu masuk dalam eh, proses pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Jadi tadi pemenuhannya itu dengan menyediakan video dan PPT itu dan buku ajar itu masuk diferensiasi konten, kemudian tadi ada strateginya masuk di diferensiasi proses, kemudian nanti akan ada produknya yang muncul ya. Nah,
Ibu, tadi yang ingin Ibu kembangkan itu sangat luar biasa dan sangat bagus, dan semoga itu bisa terwujud nantinya Ibu ya. Insya Allah. Insya Allah Bu. Nah, nanti Ibu dalam proses supervisi akademik ini kan kita melakukan proses praobservasi ya saat ini Ibu. Nanti ada proses observasi dan setelahnya itu ada pasca observasi. Nah, di pasca observasi nanti kita akan bertemu kembali Ibu, melakukan perbincangan tentang rencana pengembangan dan rencana tindak lanjut dari hasil observasi. Jadi nanti kita akan bertemu kembali Bu ya, melakukan percakapan seperti ini kembali, mereview, merefleksi dari hasil observasi Ibu di dalam kelas. Nah, apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira sudah cukup ya Bu. Segera setelah ini siapkan apa yang perlu disiapkan lagi proses observasi lusa nanti. Ya Bu ya, ya. Dan saya berharap sih bisa semua proses persiapannya bisa siap pada saat observasi nanti. Insya Allah. Jadi sesegera mungkin. Jadi memang ya Ibu ya, kalau saya lihat memang di persiapan Ibu dari rencana Ibu ini sangat luar biasa. Semoga saya berdoa semoga nanti pada saat observasi harapan Ibu tercapai, yang tadinya siswa di kelas 7C itu yang menurut Ibu ada di level 7, setelah proses observasi ini menjadi berubah, ada peningkatan ke depannya. Nanti akan ada peningkatan pelajaran. Tidak berhenti ini, nanti kita akan melakukan pasca observasi, perbaikan lagi. Yang dimana tujuan dari seluruh supervisi akademik ataupun seluruh tujuan pendidikan kita ini adalah bagaimana kita memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, bisa memenuhi. Betul sekali. Baik Ibu, karena sudah tidak ada yang disampaikan, saya rasa cukup sekian ya Bu perbincangan kita pada praobservasi kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi Bu pada saat observasi lusa. Nanti saya juga siap membantu kalau misalnya dibutuhkan. Mungkin demikian Bu ya, karena saya juga masih ada kan, jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sebagaimana pembelajaran sebelum-sebelumnya, selalu dimulai dengan doa bacaan Quran surah yang pendek ini. Silakan baca Quran surah Qul ya ayyuhal kafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Ada tamu yang hadir? Ada, Bu. Ada.
lagi tadi yang hadir? Memang ya sakit. Kita doakan namanya Akbar, semoga cepat bisa hadir di sekolah belajar. Sebelum pembelajaran, Ibu mau tes kefokusan kalian ya. Kalau Ibu bilang tepuk satu, kalian mengatakan yes. Tepuk kalau Ibu bilang tepuk dua, kalian fokus. Ya. Tepuk tiga, belajar. Tepuk empat, konsentrasi. Boleh? Kita coba ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Fokus. Kembali lagi. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Sampai lagi ulang. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Oke ya. Sudah siap belajar, Ki? Hari ini kita belajar tentang gibah. Larangan gibah dan tabayun ya. Untuk tujuan pembelajarannya nak, ya, kalian diharapkan sebentar bisa untuk membedakan mana itu gibah, mana itu kritik. Ya, tabayun sebentar juga. Nanti direview yang mana konten termasuk ya hoax ya, atau yang mana ya yang betul. Ini terkait dengan tabayun. Sebelumnya Ibu mau tes dulu terkait pengetahuannya. Apa itu gibah? Ya, menceritakan kejelekan dan orang lain. Apa itu gibah? Yang lain lagi nak? Menggunjing. Oke, masuk juga. Apa lagi? Menceritakan aib orang. Kalau tabayun menceritakan hal baik. menceritakan hal baik. Ada yang bisa tabayun? Tabayun itu menjelaskan, mencari kembali kebenaran dari suatu peristiwa, berita, informasi, ya. Karena kadang kita terima informasi tidak tahu kebenarannya, apakah sudah benar ini atau hoax, ya. Biasanya hoax itu biasa ada di mana? Cari dapatnya di mana nak? Hoax tuh di handphone. Oh, di handphone. Di mana biasanya? Sosial media. Apa contohnya? TikTok, Facebook, ada banyak nak ya. Google itu ya. Jadi sebentar kita akan review, cari berita nanti, kemudian dicari apakah ini berita informasi ini atau ternyata hoax. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menelaah perbedaan antara konten gibah. Apa itu konten? video. Ya, apa itu konten? Film. Apa artinya konten itu? Apa artinya konten? Konten adalah sebuah video yang disebarkan di media sosial. Konten artinya Isi video. Kalian diharapkan sebentar mampu membedakan atau menelaah antara isi dari gibah, yang mana itu gibah dan mana itu kritik nak. Kemudian sebentar juga akan review produk di media sosial dengan benar ya. Nanti dicari apakah ini yang ada di media sosial ini betul atau tidak infonya ya. Lanjut. Hindari
Gibah. Hindari gibah dan Jangan mengungkit aib orang lain. jangan mengungkit aib orang lain. Kita mulai dari pengertian gibah, ya. Tadi kita sudah ada berpendapat bahwa gibah itu menceritakan aib Orang lain. Tadi sudah ada juga Oke, kita lanjut. Ibu akan bagikan RKPD lembar kerja. Jadi kalian tidak usah tulis di buku. Sebentar, silakan diisi nak. Sesuai dengan tadi yang didapat dari materi yang pelajari. Ya. Coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NIM 20210101 Di sini saya akan menjelaskan bahwa zaman modern ini banyak kemajuan pada teknologi informasi. Setiap hari kita disertai berbagai informasi oleh beragam media, baik berupa informasi ringan hingga yang masalah kehidupan. Nah, yang pertama, gibah. Apa sih gibah itu? Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain.
Gibah dan kritik. Ya, apa lagi tadi gibah? Gibah adalah menceritakan kejelekan orang lain Kejelekan Lain. atau membongkar aib. atau membongkar aib. Oke. Kalau kritik sifatnya Ingin membuang juga menjadi lebih baik. Memperbaiki kesalahan. bagaimana caranya kita tahu bahwa itu hoax beritanya atau tidak? Lawan pada linknya. Dari linknya, dari judulnya, apalagi dari isinya. Tidak ada yang isi negatif di dalam, ya. Nah, kalau ketemu berita atau informasi di WA, di Facebook, di IG, di TikTok, perhatikan linknya, nak. Perhatikan judulnya, perhatikan isinya juga, ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Bu. Paham semua ya? Bisa dipraktekkan di kehidupan? Bisa. Apalagi tentang gibah, nak, ya? Kita tutup dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini Bu Mala? Alhamdulillah baik Ibu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Mala karena kebersediaan waktunya untuk kita berjumpa kembali, kita melakukan pertemuan kembali untuk melakukan percakapan dalam rangka supervisi akademik. Jadi pertemuan kita kali ini masih serangkaian dari supervisi akademik seperti yang kita bicarakan sebelumnya bahwa supervisi akademik itu ada 3 tahapan ya Bu Mala. Ada praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, dalam pertemuan kali ini merupakan tahapan terakhir Bu Mala, tahapan pasca observasi, yaitu kita mereview atau merefleksi kegiatan observasi yang telah Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelumnya ini Bu Mala, saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi harapan Ibu Mala dalam percakapan kita kali ini? Untuk percakapan ini kita sharing ya Bu ya. Iya. Sharing terkait pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas 7C pada saat kegiatan observasi kemarin. Terkait apa-apa saja yang sudah baik mungkin ada beberapa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal tadi. Jadi Ibu Mala berharap dalam proses percakapan kita kali ini Ibu bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan mungkin kalau apa yang diperbaiki mungkin ada Ibu Mala dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada ya Bu Mala ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih Bu Mala, bagaimana perasaan Bu Mala setelah pelaksanaan observasi di kelas? Perasaan saya tentu lega ya Bu. Lega karena ya pertama karena sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang tentu lebih baik dari sebelum-sebelumnya, mulai dari persiapannya, langkah-langkah pembelajarannya, kemudian evaluasi, kemudian persiapan media pembelajaran, kemudian yang terakhir itu anak-anak sangat antusias Ibu. Iya, saya juga melihatnya demikian Bu Mala, waktu dalam kelas tuh anak-anak interaksinya sangat baik saat pembelajaran. Benar. Jadi ini Bu Mala, apakah dalam proses observasi kemarin tujuan pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran Ibu yang ada di RPP ini apakah pada saat pelaksanaan kemarin ini tercapai Bu Mala? Dari yang saya lihat Bu, alhamdulillah sudah tercapai. Mengingat kemarin tujuan pembelajarannya itu berkaitan yaitu peserta didik dapat membedakan antara mana konten gibah dan konten kritik. Kemudian peserta didik juga dapat mereview produk di media sosial dengan benar terkait dengan tabayun. Jadi di sini anak-anak sudah bisa ya, sudah tercapai ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak sudah mengetahui bagaimana ini cara membedakan konten gibah dan konten kritik, juga mereview produk tadi yang Ibu Mala sebutkan tentang tabayun tadi ya Bu Mala. Nah Ibu Mala, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas saat observasi,
Menurut Bu Mala, apa sih proses yang sudah baik dalam pelaksanaan tersebut? Proses yang sudah baik menurut saya ya, terkait dengan ya, pembelajaran yang memudahkan siswa Ibu. Kita ketahui bahwa dalam satu kelas itu terdiri dari beberapa karakter. Dengan adanya kemarin observasi, tentu saya pikir yang sangat menarik itu ya adanya tadi pembelajaran yang memudahkan siswa memahami berbagai materi yang dibawakan. Jadi di situ murid sudah paham, karena memang saya lihat dari proses pembelajarannya juga Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut saya, karena sudah ada diferensiasi konten yang Ibu lakukan di situ. Nah, saya bertanya nih Bu, saya teringat dengan kemarin ini, Ibu kan eh, melevelkan anak, maksudnya dari skala 1 sampai 10, waktu itu Ibu mengatakan bahwa di kelas 7C ini skalanya ada di skala 7, ya kan? Harapan Ibu waktu itu minimal ada di skala 9, Ya. minimal 9, kalau bisa sempurna ya Ibu ya. Pada waktu itu. Jadi menurut Ibu apakah ini sudah tercapai Ibu? Alhamdulillah Bu untuk level yang kemarin ya. Ya. Alhamdulillah sudah memenuhi minimal 9 kemarin ya. Alhamdulillah peserta didik sudah mencapai level yang saya harapkan Pada saat pelaksanaan observasi. Kemudian ini Bu, dari proses yang baik, kita akan melihat menurut Ibu, apakah ada yang masih kurang atau ada yang ingin ditingkatkan lagi Bu dalam proses pembelajaran? ya. Tentu masih ada kekurangan ya Bu terkait utamanya terkait dengan belum maksimalnya saya pribadi dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Saya belum memenuhi semua. Begitu ya Bu ya. Jadi Ibu merasa belum maksimal ini untuk memberikan untuk dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang Ibu, terkait dengan kekurangan yang perlu ditingkatkan, ini berkaitan dengan kompetensi yang akan Ibu kembangkan, ya kan? Nah, sekarang mungkin ada strategi atau kiat Ibu yang nanti dalam pengembangan ini, atau mungkin Ibu punya rencana ke depannya ini Bu untuk dapat meningkatkan apa yang menurut Ibu kurang parah? Baik, untuk strategi untuk menghadapi kekurangan tadi ya, Ya, tentu menambah wawasan lebih banyak lagi, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu dalam daring atau luring. Kemudian ada platform Merdeka atau PMM, kemudian dari video-video YouTube juga, banyak video pembelajaran di dalam, dan itu bisa menjadi bahan saya untuk semakin menambah wawasan. jadi di sini Ibu ingin menambah pengetahuan Ibu, dalam peningkatan kompetensi Ibu ya, dengan memaksimalkan diri Ibu ya. Nah, itu bagus sekali Bu, apalagi tadi dengan PMM, Platform Merdeka Belajar, itu yang disediakan pemerintah. Jadi memang dalam platform tersebut disediakan bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk dapat mengembangkan kompetensi kita dalam proses pembelajaran. Nah, Ibu, dari rencana Ibu, kapan rencana ini akan dilakukan? Untuk rencananya ya sebisa mungkin, segera mungkin ya, segera mungkin. Dan untuk targetnya itu saya targetkan 5 sampai 6 bulan ke depan. Segera mungkin ya Bu ya. Mungkin sehabis ini langsung Bu. Iya, Oh, iya. segera mungkin Ibu. Alhamdulillah. Jadi ada perubahan ya Bu dari kegiatan ini, memberi semangat Ibu. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, Ibu kan tadi menargetkan ya sesegera mungkin ini, dan ada target 5 sampai 6 bulan ke depan ini. Nah, dalam proses ini apakah ada yang bisa membantu Ibu atau ada faktor pendukung yang dapat membantu Ibu sehingga apa yang Ibu harapkan ini dapat tercapai? Nah, ini di lingkungan sekolah, tentu faktor pendukung yang paling utama yaitu atasan, yaitu kepala sekolah.
kemudian ada rekan-rekan guru, dan tentunya dari Ibu Uyip juga. Siap kita berkolaborasi bersama nanti nih Bu. Jadi memang ya Ibu penting pemimpin di sektor pendidikan ini mengetahui apa yang kita lakukan, butuh dukungan dari beliau baik secara apa lagi namanya, secara langsung misalnya secara dukungan secara moral maupun modal finansial juga mungkin Ibu dalam peningkatan. Jadi memang kalau di satuan pendidikan itu kan kolaborasi itu perlu Bu, karena kita di sini tidak bisa kalau harus berjalan sendiri Bu. Kita ada di satu pendidikan ekosistem itu tidak bisa kalau misalnya kita berjalan sendiri. Jadi memang tujuan bersama itu penting, visi itu penting, jadi nanti kita akan sama-sama bagaimana mewujudkan visi yang ada di sekolah kita. Dan untuk tentunya yang paling utama dalam visi itu bagaimana memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memenuhi kebutuhannya itu. Jadi insya Allah nanti kita bisa berkolaborasi bukan hanya saya dengan Ibu, tapi juga dengan seluruh rekan sejawat yang ada di sini. Insya Allah nanti kita ke depannya kerjasama Ibu ya. Insya Allah. Nah Ibu, apakah dalam proses ini masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup ya Ibu. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi saya pribadi. Wah, ternyata dalam proses pembelajaran itu banyak persiapan memang untuk menghasilkan apa yang sesuai yang kita inginkan. Jadi artinya proses apa lagi namanya? Jadi artinya proses supervisi akademik yang seperti ini memang benar-benar menurut Ibu bisa dijadikan salah satu langkah terbaik yang dapat dilakukan Bu ya. Betul sekali. Jadi tidak langsung masuk dalam kelas. Ya baik Ibu, karena memang masih ada lagi Bu? Sudah. Ya karena memang sudah Ibu merasa sudah cukup, saya juga sudah cukup memberikan pertanyaan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Bu. Semoga kedepannya benar-benar kita bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya yang disediakan untuk saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.